Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan presentasi kami dari kelompok 2. Di sini tugas basis data terdistribusi. Kami ngambil judul yaitu Integrasi dan Manajemen Layanan Pas Bandara. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lukman Taufik, yang kedua ada Kristina Mulyati, dan yang ketiga yaitu Mufarid Alhamdani. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Pemberian akses masuk area batas bandara atau pas bandara memerlukan tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi. Namun, seringkali terkendala oleh pengelola data yang terfragmentasi antara proses pendaftaran, hasil uji kompetisi keamanan, transaksi pembayaran, hingga evaluasi layanan. Permasalahan ini menyebabkan ketidaksinkronan data yang menghambat efektivitas administrasi dan pengawasan keamanan di area bandara. Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data terintegrasi yang mampu menyatukan seluruh entitas layanan ke dalam suatu sistem terpusat, sehingga manajemen data pemohon menjadi lebih tertata, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, kita lanjut ke ERD, Integrasi dan Manajemen Layanan Pas Bandara. Nah, bisa kita lihat bersama di layar, arsitektur basis data ini berpusat pada satu entitas utama, yaitu tabel data pemohon. Nah, tabel ini berfungsi untuk menangkap dan menyimpan informasi entitas dari pemohon, mulai dari nama lengkap, jabatan, instansi, area wilayah, status, hingga tanggal registrasi. Di sini, ID pemohon bertindak sebagai primary key yang menjamin keunikan setiap data pemohon yang masuk ke dalam sistem. Dan entitas utama ini memiliki 4 entitas pendukung, yaitu tabel petugas pelayanan, tabel security awareness, tabel pembayaran, dan tabel survei kepuasan. Relasinya itu tabel petugas pelayanan ke tabel pemohon, relasinya itu one to many, karena seorang petugas pelayanan dapat melayani banyak pemohon selama periode kerja. Selanjutnya, tabel pemohon ke tabel security awareness, relasinya itu one to one, karena seorang pemohon hanya memiliki satu catatan hasil ujian security awareness yang tersimpan di sistem. Selanjutnya itu relasi antara tabel pemohon dan tabel pembayar, yaitu one to many, karena seorang pemohon dapat melakukan lebih dari satu kali transaksi pembayaran di dalam sistem. Relasi antara tabel pemohon dan tabel survei kepuasan, yaitu one to one, karena sistem menetapkan bahwa setiap satu pemohon hanya dapat mengisi satu data survei kepuasan pelayan yang berisi ranting kepuasan terhadap satu petugas dan saran tambahan. Oke, baik. Berikutnya kita masuk ke isi database. Di sini yaitu ada nama database yaitu DB Pas Bandara. Di DB Pas Bandara di bawahnya ada tabel-tabel yang berisi data pemohon, tabel pembayaran, tabel petugas pelayanan, tabel security awareness, dan tabel survei keputusan. Oke, masuk berikutnya adalah tabel pemohon. Nah, di tabel pemohon di sini ada nama lengkap, jabatan, instansi, area wilayah, tanggal registrasi, status aktif. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada data tipe datanya. Di sini ada integer, varchar, date, dan berikutnya kita masuk ke isi tabel pemohon. Untuk isi tabelnya, di sini ada ID pemohon, nama lengkap, jabatan, instansi, area wilayah, tanggal registrasi, status aktif. Nah, di sini kami membuat datanya sebanyak 100 data. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Di sini ada ID pemohon, misalnya sini ada Budi Santoso, status jabatannya adalah admin,
Instansinya adalah kantor imigrasi, area wilayahnya A, tanggal registrasinya 2026 bulan 6 tanggal 1, untuk statusnya yaitu aktif. Berikutnya kita masuk tabel petugas. Di sini tabel petugas, di sini ada ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, kontak petugas. Nah, untuk tipe datanya integer untuk ID petugas, yaitu value-nya adalah angka, makanya menggunakan integer. Berikutnya ada varchar, yaitu untuk menggunakan huruf. Dan berikutnya disampaikan kepada teman saya. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan, di mana di sini adalah tabel petugas. Di sini kita bisa melihat teman saya menjelaskan tadi, kita masuk ke tabel security awareness, di mana di sini ada ID security, ID pemohon, skor ujian, tanggal ujian, status, nama trainer, dan juga catatan. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri di sini tipe datanya. Nah, kemudian kita masuk kepada isi tabel security awareness. Di dalam si tabel ini ada ID security, teman-teman bisa lihat ID pemohonnya, skor ujian, ini skor ujian pesertanya, tanggal ujian, statusnya, nama trainer, dan juga catatan. Nah, kemudian di sini ada tabel pembayaran, di mana di dalam tabel pembayaran itu ada ID pemohon, ID transaksi, jumlah pembayaran, tanggal bayar, metode pembayaran, dan juga status pembayaran. Di sini teman-teman bisa melihat tipe datanya. Nah, kemudian kita masuk kepada isi tabel pembayaran, di mana di sini ada ID pembayaran, ID pemohon, ID transaksi, jumlah bayar, tanggal bayar, metode bayar, dan juga status pembayaran dari pemohon tersebut. Nah, di sini ada tabel survei, di mana tabel survei ini di dalamnya ada ID pemohon, rating, saran tambahan, kepuasan petugas, dan juga tanggal survei. Di sini adalah isi tabel survei, di mana di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada ID pemohon, rating, saran, tambahan, kepuasan petugas, dan juga tanggal survei. Baik, di sini kita akan masuk kepada query yang pertama, di mana kita akan menampilkan total seluruh pemohon yang terdaftar. Di sini kita menggunakan query yaitu select count bintang as total pemohon from tabel data pemohon. Di sini dia akan menampilkan total pemohon yang telah sudah terdata dalam database kita, yaitu totalnya 100 orang. Nah, kemudian query yang kedua yaitu menampilkan daftar pemohon beserta status ujian security awareness-nya. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan query yaitu select P nama lengkap, S status, S skor ujian, from tabel data pemohon, P join TB security awareness, S on PID pemohon sama dengan SID pemohon. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana data yang tampil itu adalah nama lengkap, status, dan juga skor ujian. Kita masuk ke query yang ketiga, yang dimana kita akan menampilkan total pendapatan dari pembayaran pas bandara. Nah, di sini kita menggunakan query yaitu select sum, jumlah pembayar, jumlah bayar, as total pendapatan pas from TB pembayar. Di sini akan menampilkan total pendapatan keseluruhan pada pembuatan pas bandara. Kemudian kita masuk kepada query yang keempat, di mana kita akan mencari pemohon yang sudah melakukan pembayaran. Di sini kita menggunakan query select P nama lengkap, B metode bayar, B status pembayaran, from TB data pemohon, P join TB pembayaran, B on PID pemohon sama dengan B ID pemohon. Nah, di sini akan muncul nama lengkap, metode bayar, dan juga status pembayaran. Oke, untuk berikutnya kita beralih ke query 5. Tujuannya adalah untuk mencari siapa pemohon dengan skor ujian tertinggi. Nah, kunci utama dari query ini ada di baris keempat, yaitu perintah order by skor ujian des. Perintah ini mengurutkan seluruh nilai ujian dari yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu kita mencipit hasil dengan perintah limit 1 di bagian akhir, yang artinya sistem hanya boleh menampilkan satu baris paling atas dari data yang sudah diurutkan tadi. Nah, untuk hasil outputnya, untuk teman-teman bisa lihat,
Dia hanya menampilkan satu baris hasil, yaitu saudara Citra Kirana dengan peroleh skor ujian sebesar 96. Nah, sistem secara otomatis mengabaikan data pemohon itu, mengabaikan data pemohon lainnya yang nilainya di bawah itu. Nah, untuk berikutnya, slide query 6, yaitu untuk menghitung jumlah pemohon per instansi. Kita menggunakan fungsi agregasi untuk kebutuhan pelaporan, yaitu menghitung jumlah pendaftaran dari masing-masing instansi. Pada baris pertama kita menggunakan fungsi count untuk menghitung total baris data. Namun agar perhitungannya dipecah berdasarkan asal instansi, kita wajib menambahkan perintah huruf by instansi di baris ketiga. Logika ini akan mengelompokkan data ke dalam keranjang instansinya masing-masing sebelum dihitung. Nah, untuk hasil outputnya yang dihasilkan di bawah ini, berkat perintah group by tadi, data tidak lagi menumpuk menjadi satu, melainkan sudah dikelompokkan menjadi 5 baris. Instansi yang rapi yaitu kantor BKK, kantor imigrasi, kantor navigasi, Polri, dan TNI. Di sebelahnya, fungsi count berhasil menghitung masing-masing instansi memiliki tepat 20 jumlah pemohon. Oke, berikutnya masuk ke query 7. Query 7 ini menampilkan laporan manajerial mengenai beberapa banyak transaksi yang sudah selesai. Untuk baris pertama kita menggunakan perintah select bintang from TB pembayaran. Menggunakan tanda bintang di sini menginstruksikan database untuk mengambil dan menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam tabel pembayaran tanpa terkecuali. Kunci dari laporan ini adalah pada baris kedua, yaitu klausa atau where status pembayaran, yaitu sama dengan lunas. Perintah ini berfungsi sebagai filter kondisional. Sistem diinstruksikan untuk menyaring seluruh tumpukan data transaksi, mengabaikan transaksi yang mungkin masih berstatus pending atau gagal, dan secara eksklusif hanya menarik data yang nilainya pada kolom status pembayarannya adalah lunas. Baik, kita lanjut ke query 8, itu menampilkan data transaksi paling baru. Nah, query-nya itu select bintang from tabel pembayaran. Order by tanggal bayar, dash atau descending, limit 3 titik koma. Nah, hasil dari query yang kita panggil yaitu ID pembayar, ID pemohon, ID transaksi, jumlah bayar, tanggal bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Di query 9 ini menampilkan aktivitas pendaftaran harian. Query-nya select count dalam kurung bintang as jumlah pendaftaran from tabel data pemohon where tanggal registrasi sama dengan buka petik 2026/06/19 tutup petik titik koma. Pada query 9 ini saya menggunakan fungsi count dalam kurung bintang untuk menghitung jumlah pemohon yang terdaftar pada tanggal 19 Juni 2006. Kondisi where digunakan untuk memiliki data hanya pada tanggal tersebut. Dan hasilnya menunjukkan terdapat 5 orang yang melakukan pendaftaran. Berikutnya query 10. Query 10 ini menampilkan 5 orang pemohon terakhir. Select nama lengkap, jabatan, tanggal registrasi from tabel data pemohon, order by tanggal registrasi, dash atau descending, limit 5 titik koma. Pada query 10 ini, saya menampilkan 5 pemohon yang terakhir melakukan pendaftaran. Order by tanggal registrasi, mengurutkan data dari yang terbaru ke yang terlama, sedangkan limit 5 membatasi hasil menjadi 5 data. Informasi yang ditampilkan meliputi nama lengkap, jabatan, tanggal registrasi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.